Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, pasca UTS kita akan mempelajari tentang sintaksis bagian kedua. Dan kali ini kita akan belajar tentang frasa dan klausa. Setelah kemarin kita belajar tentang kata. Nah, kita mulai saja untuk bisa menghemat waktu. Frasa merupakan konstruksi atau satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Maksudnya bagaimana? Tidak berciri klausa berarti bahwa konstruksi frasa tidak memiliki unsur predikat. Jadi di dalam frasa tidak ada predikatnya. Unsur pembentuknya adalah morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas kemarin berarti adalah kata yang bisa berdiri sendiri dan morfem terikat adalah seperti imbuhan yang harus menempel pada morfem bebas. Dalam tingkatan tata bahasa, asa berada di bawah tingkatan klausa dan di atas tingkatan kata. Jadi, yang paling rendah adalah kata, kemudian adalah frasa, baru klausa. Contoh frasa itu bagaimana? Baju baru itu. Kata baju, kata baru, dan kata itu yang digabung membentuk makna baru, yaitu frasa. Bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Contoh, Tania membeli baju baru itu kemarin. Tania adalah subjek, membeli adalah predikat, baju baru itu menjadi objek, kemarin kata keterangan. Nah, kemudian ketika dibuat menjadi subjek, baju baru itu subjek, dibeli, predikat, Tania, objek, kemarin, keterangan waktu. Jadi frasa seperti baju baru itu, gedung itu, rumah mewah itu, sekolah itu, atau bangunan ini, meja ini, itu bisa berfungsi sebagai subjek ataupun objek. Sementara itu, kalau frasa yang mengandung kata kerja seperti sedang membaca, sudah tidur, kemudian bangun tidur, itu menjadi predikat. Contohnya, Doni sedang membaca koran di teras. Doni subjek, sedang membaca predikat, koran objek, di teras keterangan tempat. Frasa dapat diperluas, dapat diberi komponen tambahan baru sesuai konsep atau pengertian yang akan ditampilkan, seperti kata majemuk kemarin. Contoh, baju baru itu diperluas menjadi baju baru yang indah itu. Kemudian sekolah yang bagus itu, rumah yang mewah itu berarti ada perluasan. Dokter yang gesit itu, guru yang cantik itu misalnya. Nah, ada klasifikasi frasa. Yang pertama berdasarkan unsur pembentuknya. Frasa yang unsur pembentuknya berupa kata, yang berupa frasa, dan berupa kata dan frasa yang digabung. Yang selanjutnya berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Ada frasa nominal, ada frasa verba, adjektiva, numeralia, preposisi, konjungsi. Berdasarkan untuk pembentuk unsur pembentuknya yang berupa kata, contohnya rumah itu, gedung sekolah. Gedung adalah kata, sekolah adalah kata, rumah adalah kata, itu adalah kata. Menjadi rumah itu, gedung sekolah, misalnya rumah itu kasur ini, misalnya begitu. Nah, kalau yang unsur pembentuknya berupa frasa, contohnya adalah baju baru ditambah anak itu. Ada frasa baju baru atau buku baru ditambah anak itu menjadi baju baru anak itu atau buku baru anak itu. Nah, ini berarti adalah frasa yang digabung dengan frasa yang lainnya. Menjadi satu frasa baru, yaitu buku baru anak itu. Kemudian kalau kata dan frasa, meja makan itu frasa, baru itu adalah kata, menjadi meja makan baru.
Nah, sekarang berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Frasa nominal, berarti dari kata benda. Jalan ini, mereka itu, Rani dan Yogi. Ingat, kata benda itu bisa berupa nama, bisa nama benda, bisa kata ganti. Frasa verbal berarti dari kata kerja. Sedang makan, sudah pulang, sedang tidur. Frasa adjektiva berarti kata sifat, sangat kaya, cantik sekali, sangat rupawan. Frasa numeralia itu berarti ada bilangan di situ. 2 buah, 3 ekor. Frasa preposisi berarti ada kata depan di situ. Di rumah, ke kantor, pada siang hari. Ada kata keterangannya di situ. Bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Konjungsi berarti ada kata penghubung untuk kamu supaya sehat, agar sembuh misalnya. Nah, sekarang kita beralih ke klausa. Merupakan satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi klausa ada komponen, baik berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat, dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Yang membedakan klausa dengan kalimat adalah intonasi final di akhir satuan bahasa itu. Kalau kalimat diakhiri dengan intonasi final, berarti ada tanda baca di akhir kalimatnya, sedangkan kalau klausa itu belum ada tanda baca, jadi masih menggantung. Klausa masih berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena punya subjek dan predikat. Contohnya bagaimana? Yuk kita lihat. Andi akan berangkat ke Surabaya. Di situ tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada tanda tanya. Berarti masih berupa klausa. Karena tidak ada intonasi finalnya. Intonasi finalnya akan misalnya kita bubuhkan tanda titik sebagai intonasi final. Andi akan berangkat ke Surabaya, maka menjadi kalimat berita. Kalau misalnya dibuat tanda tanya, intonasinya ternyata pertanyaan. Andi akan berangkat ke Surabaya. Setidaknya sudah ada tanda baca di akhir. Bisa itu tanda titik, tanda koma, bukan koma, tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Contoh lagi klausanya, kami merasa senang. Huruf tidak diawali dengan huruf kapital, tidak ada tanda baca di akhir. Berarti bukan kalimat. Bu, tapi kenapa tadi yang Andi menggunakan huruf kapital? Karena Andi adalah nama, makanya pakai kapital. Tapi kalau kami, kan bukan nama, jadinya ditulisnya menggunakan huruf kecil. Kalau mau dibuat kalimat, maka huruf K di awal menjadi huruf kapital dan diberi tanda titik di akhir menjadi sebagai intonasi final. Kami merasa senang. Seperti itu. Nah, ada klasifikasi klausa yang pertama berdasarkan struktur, berdasarkan kategori unsur predikatifnya, berdasarkan unsur negasi, berdasarkan letak subjek dan predikatnya, serta berdasarkan kepasifan predikatnya. Kita lihat satu persatu. Berdasarkan strukturnya, ada yang pertama klausa bebas. Klausa bebas punya unsur lengkap, minimal subjek dan predikat, berpotensi menjadi kalimat mayor. Bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Contoh, ia sedang membeli buku. Belum menjadi kalimat karena huruf awalnya tidak huruf kapital dan belum diakhiri dengan intonasi final. Kebalikannya, kalau klausa terikat, unsurnya tidak lengkap, mungkin saja hanya subjek, objek, atau keterangan, diawali dengan konjungsi subordinatif, jadi ada kata penghubung. Ketika hari hujan, ini tidak bisa menjadi kalimat utama karena tidak ada predikatnya. Tidak ada subjeknya. Nah, misalnya nih, harusnya biasanya ketika hari hujan, Andi tetap berangkat ke sekolah. Itu menjadi kalimat majemuk nantinya.
Tapi kalau hanya ketika hari hujan, maka ini adalah klausa terikat karena tidak bisa berdiri sendiri. Atau misalnya dua kalimat ini digabung. Ketika hari hujan, ia sedang membeli buku. Itu menjadi kalimat majemuk. Jadi kita akan belajar kalimat ini. Oke, kita next dulu. Klausa berdasarkan kategori unsur predikatifnya. Klausa verbal, predikatnya berkategori verbal. Kami membaca buku. Predikatnya adalah kata kerja. Nomina, kata kerjanya berupa nomina atau frasa nomina. Seorang guru. Berarti frasa nomina, seorang guru. Adjektiva, berkategori kata sifat. Saya cantik sekali. Adverbial, berkategori kata keterangan. Kalau kamu sudah berhasil. Sudah berhasil itu adalah predikatnya. Dan itu berasal dari kata keterangan. Numeralia, berupa kata atau frasa bilangan. Umurnya 2 tahun. 2 tahun ini masuk ke frasa bilangan. Klausa berdasarkan unsur negatif. Klausa positif, berarti tidak memiliki unsur negatif. Contoh, ia seorang guru. Tidak ada unsur negatif. Nah, kalau klausa negatif itu punya unsur negatif. Contohnya, ia bukan seorang guru. Kata bukan, kata tidak itu menunjukkan unsur negatif. Ia pergi ke sekolah, berarti klausa positif. Ia tidak pergi ke sekolah, berarti klausa negatif. Klausa berdasarkan letak subjek dan predikat. Klausa versi ialah klausa yang fungsi subjek mendahului predikat. Seperti biasa, S baru P. Kami belajar bahasa Indonesia. Kalau inversi adalah predikatnya dulu baru subjek. Sudah dikerjakan tugas itu kemarin malam. Sudah dikerjakan itu predikat. Tugas itu adalah subjek. Kita sering menggunakan ini dalam bahasa lisan biasanya. Sudah kubaca buku itu misalnya. Jadi itu masuk ke klausa inversi. Klausa berdasarkan kepasifan predikatnya. Ada klausa aktif, yaitu yang predikatnya bersifat aktif, dan klausa pasif yang predikatnya bersifat pasif. Saya membaca buku. Ingat, me adalah ciri khas untuk kalimat aktif, sedangkan di adalah ciri khas untuk kalimat pasif. Nah, kalau di dalam klausa pun demikian. Membaca itu menjadi klausa aktif, dimakan itu menjadi klausa pasif. Saya membaca buku, berarti klausa aktif. Buah itu sudah dimakan, berarti klausa pasif. Nah, untuk latihan, buatlah satu klausa berdasarkan jenis yang telah dijelaskan sebelumnya yang termuat frasa di dalamnya. Ingat, yang dibuat adalah klausa ya, bukan kalimat. Jadi tidak diawali dengan huruf kapital kecuali nama dan tidak diakhiri dengan tanda baca sebagai intonasi final. Contoh, Ayu berbelanja baju baru. Berarti ada frasa di situ, yaitu baju baru. Silahkan kalian buat dan kita akan diskusikan di Edmodo. Thank you for joining today's class. Stay healthy, be happy. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.